Selamat tanggal 16 Februari 2021, the best day ever. Hai Indah, hai siapa, ada Daril, ada Nonok, ada Meshifa, ada Borneo Sneaker, ada Agus Albi, ada Nurhaya, Cinus, oh everybody. Oh, thank you. Happy birthday buat hostnya. Siapa sih hostnya? Oke, kembali lagi bersama saya Rio di Trip Talk. Dengan tema kita hari ini adalah Today Motivation. Kalau kemarin kita ngebahas Today Motivationnya bersama dengan Linda Betseba. Itu membahas tentang gimana sih kita memaksimalkan kapasitas kita di usia kita yang masih sangat muda gitu. Gimana sih dengan kita bisa sukses di usia muda itu nanti membawa kita juga sukses di ketika kita sudah beranjak dewasa, gitulah kemarin dengan Linda. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat-sangat penting untuk kaum milenial, untuk semua orang sih, karena dimana kasusnya ini sendiri itu masih. Hai, kamu yang ulang tahun siapa namanya? Hai Nandaudni _16, happy birthday. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol seputar tentang bagaimana sih teman-teman khususnya di kaum milenial ini menghadapi isu yang berkaitan dengan narkoba. Nah, itu. Jadi kita akan berbicara atau nanti kita akan undang bersama-sama kita di sini Duta Anti Narkoba 2021. Namanya adalah De Camilla Bui. Wah. Kita akan nunggu dulu ya. Jadi yang pengen nanya-nanya, pengen ngobrol seputar atau mau ngasih pertanyaan tentang apa sih yang harusnya dilakukan oleh teman-teman di usia yang masih muda atau teman-teman milenial menghadapi isu-isu terkait dengan narkoba gitu. Karena kita tahu ya narkoba ini efeknya sangat tidak baik gitu untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga pastinya akan berdampak kepada kehidupan kita di masa depan nanti. Jadi bagaimana seorang De Camilla Bui ini nanti akan bercerita perannya sebagai Duta Anti Narkoba 2021 gitu. Apakah sudah bergabung bersama kita? Masih kita menunggu ya. Siapa lagi nih yang ulang tahun hari ini selain saya? Senang dari saya diucapkan ulang tahun oleh media terbesar di Kalimantan Barat. Tribun Pontianak. Boleh tepuk tangan semuanya yang di studio? Terima kasih. Oke, kita masih menunggu Duta Anti Narkoba untuk bergabung bersama kita. Hai Galaherang, terima kasih. Ini Bang Tito ini penonton setia loh. Selalu ada. Mau acaranya apa aja selalu ada, ya kan? Hai. Hai, terima kasih Kak John. Terima kasih juga PY-nya udah nyampe loh, hadiahnya luar biasa, ya kan? Ini kayak acara-acara radio nih, salam-salam. Ada dong. Oke, kita masih menunggu Camilla ya, kita panggilnya Camilla. Udah ada, coba kita lihat dulu. Oh, oke. Ada Camilla Bui dari Duta Anti Narkoba 2021. Masih kita tunggu. Halo. Halo Bang Rio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ini saya manggilnya Camilla ya. Deka. Oh, Deka. Iya. Deka, kan ya Deka Camilla Bui. Iya, Deka. Deka gimana hari ini, aktivitasnya lancar? Alhamdulillah lancar. Kak Rio gimana nih kabarnya? Oh, saya sehat sekali, senang sekali hari ini, luar biasa. Jadi, dan juga pasti lebih luar biasa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya, dengan durasi yang tidak panjang. Ini kita akan maksimalkan, kita kampanyekan bahwa memang sebaiknya di usia milenial, khususnya usia Deka dan teman-teman ya, usia saya juga gitu. Untuk kita benar-benar bisa menjauhi yang namanya narkoba. Benar? Benar sekali Iya, itu ini Kak kan Rio. Deka ini Duta Anti Narkoba tahun 2021. Kapan itu tepatnya dikukuhkan sebagai Duta Anti Narkobanya?
Tepatnya di bulan Januari tanggal 10. Oh, tanggal 10. Jadi itu bagaimana Ya. prosesnya? Apakah ada karantina atau bagaimana? Kalau karantina di tahun-tahun sebelumnya itu selama 7 hari. Tapi karena kita di masa pandemi saat ini dipotong nih jadi cuma 3 hari. Itu pun secara virtual pembagian materi, lalu ada technical meeting, kemudian ada interview dan juga post test. Oh, jadi semuanya virtual ya? Ya benar. Luar biasa. Kalau boleh tahu DK ini mewakili dari mana gitu? Maksudnya mahasiswa atau sekolah masih? Deka fresh graduate dari Politeknik Negeri Pontianak tahun 2020 kemarin. Oh, baru lulus ya, selamat. Hmm. Oh, ini Terima kasih. The Class of 2020, special class ya. Jangan patah semangat Special ya. class. Pokoknya kita doakan The Class of 2020 itu masa depannya jauh juga bisa lebih cemerlang. Karena Amin, amin. lulus di tengah pandemi ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan, kebingungan ya. Tapi yang namanya kita nggak boleh berprasangka buruk ya sama rezeki. Kalau udah pasti rezekinya nanti bisa aja. Ini dapat contohnya, ini dapat prestasi menjadi duta anti narkoba. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, jadi kan kalau ini tadi saya bacain dulu ya, ini koreksi saya ya kalau saya ada salah informasi. Jadi DK ini merupakan duta anti narkoba Kalimantan Barat 2021. Nah, ini jadi untuk karena ini di Kalimantan Barat, DK mewakili Kota Pontianak atau kabupaten? Kota Pontianak. Oh, Kota Pontianak, luar biasa. Ini jadi mengisi kesehariannya ini sekarang kegiatannya apa aja, Dika? Untuk saat ini secara personal atau secara menjabat sebagai duta nih Kak? Boleh dua-duanya, personal boleh, Oke. menjabat juga bisa. Kalau untuk menjabat sebagai duta, alhamdulillah beberapa proja dari Duta Anti Narkoba 2021, saya dan juga teman-teman duta lainnya ini sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, berkolaborasi dengan beberapa universitas negeri maupun swasta yang ada di Pontianak. Luar biasa. Jadi sekarang mengisi waktunya benar-benar menjalankan fungsi sebagai duta ya. Iya, benar. Kalau secara pribadi sekarang bagaimana? Kan ini kan fresh graduate, apakah sudah mulai bekerja atau bagaimana? Bekerja sudah secara freelance untuk beberapa kedepannya nanti mungkin rencananya akan melanjutkan pendidikan dan sambil ngeliat nih apakah ada peluang di perusahaan-perusahaan atau apakah ada peluang juga di pemerintahan nanti Kak. Luar biasa. Ini kan kalau di sini kan ada catatannya, DK ini juga mahasiswi jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Perumahan Pemukiman. Iya, Wah, benar, ini calon-calon developer berarti nih ya. Amin. Ini yang Jadi akan kalau mengerti Kakak, daerah-daerah mana di Kota Pontianak ini yang bisa dibangun perumahan-perumahan yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat pastinya ya iya kan? benar. Luar Jadi kalau biasa. Kakak mau konsultasi bisa sama Deka nih Kak. Boleh ya, nanti saya ini ya, kita tukaran kontak ya. Oke Kak. Oke, nah bisa diceritakan juga bagaimana pengalaman Deka saat ini mengikuti pemilihan duta anti narkoba itu sendiri. Kan tadi kan sudah diceritakan boleh cerita nggak dari proses pendaftaran sampai juga akhirnya sampai terpilih gitu. Kira-kira dari awalnya banget sampailah Deka terpilih itu gimana ceritanya? Nah kalau dari awal banget itu Deka sendiri tahu pembukaan atau pendaftaran dari Duta Anti Narkoba ini di salah satu platform Instagram. Lalu kemudian langsung personal chat kontak personnya. Lalu disuruh kumpulin beberapa administratif seperti data diri, lalu foto, pengalaman, dan lain-lain. Kemudian ada ini Kak, sesi di mana kita itu ada technical meeting, pra-technical meeting lebih tepatnya. Nah, itu tuh dijelasin nantinya gimana, interviewnya gimana, malam finalnya gimana juga. Nah, itu ada tuh satu sesi sebelum kita masuk ke technical meetingnya di tanggal 9.
Oke, itu dari technical meeting. Jadi dari technical meeting ini tadi Mm-mm. langsunglah berlanjut terpilih yang tadi ya ada karantina 3 hari, ada pembagian Ah, materi secara virtual ya. Tapi sebelumnya kita sapa iya, dulu ini ada karena ini berkaitan dengan posisinya Deka ya ada info BNN War on Drugs katanya ini wah, kita perangi iya, narkoba katanya. Itu benar tagline-nya tahun ini sekali. ya. Ya, untuk di tahun ini tagline-nya War on Drugs sama hidup Oke. 100% Kak. Nice. Jadi ini ya, gimana caranya kita harus memerangi narkoba ini sendiri biar kita hidupnya lebih maksimal lagi gitu. Iya, benar banget Performance-nya Kak. jadi lebih lebih punya apa ya, lebih punya makna gitu hidupnya kan. Kalau Mm-mm. orang udah kena narkoba kan bukan berarti mereka tidak punya masa depan, tapi mungkin mereka kan harus sedikit lebih mundur gitu dibanding kita yang Hmm, menjauhi narkoba. Pasti kita akan lebih maju langkahnya, bener kan? iya, benar. Oke, ayo tuh katanya milenial perangi narkoba luar biasa. Info BNN kota-kota Benar, memang luar harus biasa perangi nih Kak. juara. Harus diperangi nih. Terus pertanyaan saya selanjutnya nih, kenapa Deka tertarik gitu dengan mengampanyekan anti narkoba dan menurut Deka sendiri seperti apa sih lifestyle anak muda sekarang dan bahaya narkoba terhadap kehidupan anak muda saat ini? Kita mulai dengan kenapa sih tertarik untuk mengampanyekan anti narkoba dulu? Tertarik sekali karena tentu saja di era milenial saat ini banyak anak muda yang belum kenal malah Kak. Belum kenal apakah ini bahaya atau dari lingkungan Hmm, banyak yang lebih mengajak mempengaruhi ini Kak lebih tepatnya. oke. Jadi tertariknya, oh kok masih ada yang mempertanyakan narkoba ini baik atau buruk gitu ya? Padahal udah jelas-jelas di mana-mana orang mengkampanyekan jangan jauhi narkoba. Berarti narkoba ini kan dengan seperti banyak juga penasaran ya, dan ini membuat mereka sendiri itu tertarik untuk mengkampanyekan tentang bahayanya narkoba ini sendiri ya. Bener ya? Iya, Luar biasa. Kalau menurut mereka sendiri, kalau lifestyle udah sekarang ini kira-kira dekat gitu lifestyle mereka dengan narkoba itu sendiri gitu. Oke, terus kita sepertinya agak ada masalah jaringan. ya, Kak, agak sedikit gangguan. Oke, oke, oke. Iya. Jadi pertanyaan saya, kalau menurut Deka sendiri, bagaimana lifestyle anak muda sekarang, khususnya di usia milenial ini sendiri, dan kedekatan mereka tentang pengetahuan terhadap memerangi narkoba itu sendiri, gitu. Lifestyle dan narkobanya gitu. Deket nggak nih anak-anak usia milenial? Untuk lifestyle di generasi Z saat ini lebih ke arah individualisme nih Kak. Oke. Gimana banyak sekali anak muda yang kayaknya lebih aku kamu deh, jangan ganggu Oh, privacy aku juga nggak bakal ganggu privacy kamu, kebanyakan kayak gitu. Nah, kita sebagai penggiat anti narkoba ini berusaha mengajak dan merangkul serta mengedukasi anak muda khususnya generasi Z ini untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar, lebih percaya diri juga, jangan ada kata-kata yang individualisme atau insecure dengan kemampuan orang lain, sementara potensi diri sendiri nih sebenarnya ada nih, tapi belum ada kemampuan untuk menggali lebih dalam. oh, oke. Jadi terlalu self-center gitu ya, terlalu individual sehingga kalau mau apa ya, kalau kita sebagai penggiat ini sendiri untuk menginfokan betapa bahayanya info narkoba ini, mereka jadi cenderung menolak gitu ya, karena kan itu Iya, kan bukan urusan kamu, itu kan urusan saya. Sedangkan iya, mereka lupa gitu kalau misalnya nanti kalau sudah masuk ke dalam katakanlah ke dalam dunia narkoba itu sendiri, itu tidak hanya tentang hidup mereka sendiri ya, itu kan nanti akan berpengaruh ke keluarga, ke masa depan benar. mereka sendiri, kayak gitu. Jadi yang di sini saya bisa tangkap, Deka sendiri ingin menyuarakan bahwa mari kita bersama-sama suarakan ini gitu. Jadi jangan jangan hanya satu dua orang saja, karena kan memang narkoba ini bukan isu yang baru ya, ini isu yang selalu Iya, ada setiap tahun dan cukup menyedihkan gitu. Tapi berkat adanya BNN dan juga adanya Duta Anti Narkoba ini sendiri, kita merasa bahwa kita bisa nih sama-sama memerangi ini gitu. Kita bisa sama-sama memberikan edukasi kepada
Tribuners dan juga kepada masyarakat umum lainnya di sana untuk Benar. untuk tahu gitu bahwa narkoba ini memang dampaknya sangat buruk gitu. Iya kan? Terus saya ada pertanyaan lagi, Deka ini kan sangat aktif nih, ikut kompetisi sejak masih sekolah, termasuk ikut dalam ajang pilihan duta dan model ya. Apa yang memotivasi Deka sendiri? Ini kan salah satu contoh yang baik ya, daripada kita sibuk atau mencari tahu tentang informasi tentang narkoba, kan mending kita menggali potensi ya. Iya, benar. Iya. Dari Deka sendiri tuh kenapa ada panggilan untuk mengembangkan diri gitu loh? Di antara tadi kata Dea, kalau untuk sekarang lifestyle-nya anak generasi Z sekarang lebih kayak aku, kamu, tapi Deka di sini lebih memilih untuk mengembangkan diri gitu di bidang yang Deka senangi gitu. Kenapa? Lebih ke memperbanyak pengalaman, terus relasi juga. Lalu pastinya kalau kita memupuk nih prestasi sedini mungkin, kedepannya nih lebih enak untuk bersosialisasi, untuk memperkaya pengalaman dan juga pengetahuan nih Kak. Dan pastinya Oke. setelah seiring dengan berjalannya waktu, kita juga bisa jadi cerminan untuk orang-orang di sekitar agar makin berkembang lagi, makin positif lagi, dan pastinya tetap menjadi diri yang bermanfaat untuk orang lain, Kak. Oke, dan pastinya tetap jauh dari yang namanya narkoba ya. Luar Iya. biasa. Ini nih Tribuners, jadi kita jangan memikirkan oh kita masih muda, waktu kita masih panjang, ya udahlah yang udah dewasa aja dulu yang mengembangkan dirinya. Justru dari usia dini gitu, dari usia remaja kalau bisa tuh udah tahu passionnya apa, yang ingin dilakukan apa, ingin mengembangkan diri agar tetap selalu stay positifnya itu apa, dimulai dari usia yang sangat dini gitu. Jadi seperti Deka Iya, sendiri, dia langsung, tadi kepikiran loh untuk anak usia, pada waktu itu mungkin masih kayak remaja ya, udah pikir, oh harus banyak pengalaman, banyak relasi, akhirnya berpengaruh nanti ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan, nanti ke dunia pekerjaan, paling tidak kita punya skill komunikasi yang baik, kita udah benar. terbiasa bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi lebih percaya diri tadi pastinya, dan kita tidak sempat tuh mengalihkan pikiran kita untuk hal-hal yang kurang baik, contohnya mengkonsumsi narkoba kayak gitu kan, nggak sempet gitu ya deh ya. Iya deh kayak mana mau mikirin tugas, mana mau mikirin tugas sebagai duta anti narkoba, tugas kuliah, masa depan, menyusun goals. Semuanya setiap hari itu sudah ada pasti rangkaian kegiatan positif yang lebih punya manfaat gitu Iya, daripada benar. mengalihkan Gunakan perhatian narkoba. kita dengan menggunakan narkoba. Ya kan? Heran deh sekarang yang bingung nih karena introvert nggak punya teman tapi pengen juga mengekspresikan diri, sekarang udah bisa bikin konten, banyak sekali Iya, platform sosial media kan bisa benar. dipakai, sebarkan kebaikan pengalaman kalian yang bermanfaat itu daripada kalian kosongkan pikiran terus tiba-tiba setan lewat kan pakai narkoba aja. Kan lebih mending bikin konten ya. Iya, benar, Kak. Iya dong. Nah, untuk tugas Deka sendiri sebagai duta narkoba selama pandemi COVID-19 ini sendiri itu bagaimana? Apakah ada keterbatasan atau justru memaksimalkan keadaan sekarang dengan berbagai macam cara gitu? Bagaimana sebagai duta anti narkoba sendiri? Di tahun ini karena kita bertepatan dengan kondisi pandemi, pastinya Iya. secara virtual itu nomor satu yang selalu kami gadang-gadangkan, selalu kami terapkan di beberapa universitas. Tapi sebelum ke virtual, kami juga ada bertemu nih Kak, rapat secara internal dengan pengurusan yang terkait, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Nah, setelah itu kami juga akan melakukan di mana ini nih gawainya anti narkoba tanggal 26 Juni. Oke. Itu kami akan melakukan seminar nasional nih Kak dengan beberapa Luar instansi yang biasa. terkait. Jadi diharapkan juga minat dan antusias nih dari Tribuners untuk mengikuti seminar di Hari Anti Narkoba nih Kak. Oke, nah itu Tribuners udah dikasih tahu tadi kapan hari anti narkobanya 20? Tanggal 26 Juni. 26 Juni itu adalah kita akan memperingati
Hari Anti Narkoba, dan nanti dari Duta Anti Narkoba Kalimantan Barat akan mengadakan sebuah seminar nasional di mana di sini kita Iya, pastinya akan mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang positif agar kita semakin kuat nih memerangi narkoba gitu ya. benar banget Kak. Oke. Nah, kan tadi kan udah cerita kalau slogannya Duta Anti Narkoba di 2021 tadi adalah War on Drugs sama hidup Hidup apa tuh? 100%. Hidup 100%. Boleh dihimbaukan kembali nggak ke Tribuners apa itu work on drugs dan apa itu hidup 100%? Sebelum kita akhiri perbincangan kita siang hari ini. Baik, untuk yang World of Drugs sendiri, ini kita harus perangi. Jadi tidak boleh toleransi lagi ke narkoba. Jadi harus benar-benar katakan tidak nih Kak, untuk narkoba. Nah, kalau untuk yang hidup 100% pastinya untuk hidup lebih lama, lebih sehat, lebih bahagia tentunya. Oke. Nah, itu Tribuners ya. Bersama-sama kita perangi narkoba, benar-benar katakan tidak pada narkoba dan hidup dengan maksimal. Maksimal sehat, maksimal potensi, maksimal kita Bahagia. explore kehebatan-kehebatan kita agar kita hidupnya bahagia gitu ya. Dan pastinya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Baiklah Deka, terima kasih sudah mau berbagi Iya, bersama sama-sama kita di Kak Trip Rio. Talk di Today Motivation hari ini. Have a great day dan semoga untuk karir kedepannya Deka semakin lancar dan juga untuk tugas-tugas sebagai duta anti narkoba juga berjalan dengan baik. Semoga pesan baik ini Amin. bisa tersampaikan pula dan diterima oleh masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia agar kita semuanya tahu bahwa kita semua harus war on drug and hidup 100%. Benar banget. Oke, thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Tribuners, demikianlah Trip Talk kita edisi untuk 16 Februari 2021 hari ini. Tadi bersama dengan Deka Milabui atau Deka Duta Anti Narkoba 2021. Tadi sempat bergabung bersama kita ada Info BNN Pontianak. Jadi untuk Tribuners yang ingin mencari tahu info-info seputar penanggulangan narkoba, ini bisa langsung menghubungi BNN Kota Pontianak atau Duta Anti Narkoba Kota Pontianak. Kita sama-sama perangi narkoba. Say it out loud, war on drugs, and hidup 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan